Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada tutorial online mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada kesempatan sesi kelima ini kita akan mendiskusikan terkait dengan mazhab dalam ilmu hukum. Mazhab di dalam ilmu hukum itu diantaranya ada mazhab hukum alam, kemudian ada mazhab aliran historis, kemudian ada mazhab aliran sosiologis, ada aliran antropologi. Kita akan bahas satu persatu. Mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam itu, aliran ini menyebut bahwa hukum alam itu langsung bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan bersifat abadi, serta antara hukum dan moral itu tidak boleh dipisahkan. Ini pendapatnya mazhab hukum alam. Yang kedua, mazhab aliran historis. Mazhab aliran historis ini mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa. Nah, aliran ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny atau lebih dikenal dengan Savigny. Aliran ini ada aliran sosiologis ya. Aliran sosiologis itu adalah mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan di dalam masyarakat. Bagaimana faktanya, hukum diterima, tumbuh dan berlaku di dalam masyarakat. Aliran sosiologis atau sociological jurisprudence menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, berbeda halnya dengan aliran antropologi. Aliran antropologi itu pendekatan yang umum dipakai di bidang antropologi adalah tidak memusatkan kepada hukum sebagai lazimnya, melainkan kepada metode-metode untuk menangani sengketa-sengketa. Perhatiannya itu dipusatkan pada lembaga-lembaga serta teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik, dan kemudian memberikan penilaian apakah hal tersebut layak untuk disebut sebagai hukum. Kemudian ada aliran hukum praktis. Macam-macam daripada aliran hukum praktis itu ada aliran legisme, ada aliran Freirechtslehre atau Freirechtsbewegung atau Freirechtschule. Kemudian yang ketiga aliran Rechtfinding. Kita bahas satu persatu. Aliran legisme ini berpandangan bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Hakim itu hanya pelaksana daripada undang-undang atau Rechtsfassung. Dengan cara apa? Dengan cara juridische silogisme dari preposisi mayor kepada preposisi minor sehingga sampai pada konklusi. Menurut aliran legisme, hakim itu sebagai corong undang-undang atau la base de la loi. Kemudian aliran legisme juga mengetahui bahwa undang-undang itu adalah primer dan jurisprudensi adalah sekunder. Aliran Freirechtslehre atau hukum bebas yang kedua ada antitesis dari aliran legisme. Jadi berbeda dengan aliran legisme, bahwa aliran Freirechtslehre itu hukum bebas, antitesis dari aliran legisme, hakim itu bebas untuk melaksanakan undang-undang atau tidak. Justru hakim itu sebagai pencipta hukum atau judgment law. Ini menurut Freirechtslehre. Apa tujuan dari Freirechtslehre? Tujuan dari Freirechtslehre yang pertama memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Membuktikan bahwa
undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu tidak perlu dilengkapi. Ini tujuannya. Tujuan yang ketiga, mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada ide atau cita hukum itu sendiri. Kemudian ada aliran Rechtspfinding. Aliran Rechtspfinding ini menyatakan bahwa sintesa antara aliran legisme dan aliran Freirechtslehre. Kemudian yang kedua, hakim itu terikat pada undang-undang, tetapi juga mempunyai kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keyakinan hakim. Yang ketiga, masih menurut aliran Rechtspfinding, bahwa hakim itu punya kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Ini pendapat aliran Rechtspfinding. Nah, aliran Rechtspfinding ini jurisprudensi sangat penting untuk dipelajari di samping undang-undang. Kenapa? Karena jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaidah hukum dalam undang-undang. Itu saja yang dapat kita diskusikan terkait dengan mazhab dalam ilmu pengetahuan hukum. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi sesuai dengan tepat waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.